Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa fillah rahimakumullah. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat Asar Masjid Baitul Nurul Falah Majasan, hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan diri kita di dalam kebaikan, karena tidak ada sesuatu yang lebih baik ketika Allah tetapkan diri kita di dalam kebaikan. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita berada di tempat-tempat yang baik, kita juga ditetapkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Pada asar sampai datangnya maghrib adalah salah satu di antara waktu yang terbaik. Betapa jika Ramadan jam-jam 4:30 sampai 5:30 itu banyak orang keluar dari rumahnya. Bahkan tadi perjalanan sempat agak macet. Biasanya kalau tidak di Ramadan tidak semacet itu. Dan sekian banyak orang keluar dari rumah itu, sekian banyak juga niat yang mereka sedang inginkan, niat yang sedang mereka maksudkan. Ada yang keluar ingin membeli sesuatu untuk takjil, ada yang keluar untuk pulang dari kerjanya, ada yang pulang untuk ke majelis ilmu, atau bahkan mungkin ada yang keluar itu untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada satu amal yang kita kerjakan bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi apapun niatnya, kita niatkan dengan niat yang baik. Adapun ketika kita mendapatkan amal terbaik pada sore hari ini dengan niat kita yang lurus karena Allah, mudah-mudahan ini adalah ahsanu amalan. Alasan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mencari amal yang terbaik dan untuk bertobat. Maka mudah-mudahan sore ini betul-betul kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan menjadi ahsanu amalan, amal yang terbaik. Dan setiap ibadah yang kita kerjakan itu dimensinya dua. Apapun bentuk ibadahnya, terutama ibadah makhdoh, sholat, kita pasti akan mendapatkan dua hal di dalam sholat kita. Jika yang kita lakukan adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran. Yang pertama kita mendapatkan ajrun, kita mendapatkan pahala, itu pasti. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan ampunan. Jadi kalau kita beribadah pasti punya dua hal ini, dapat dua hal ini. Dapat pahala dan dapat ampunan. Apapun bentuknya. Salat, selesai salat, insyaallah dapat pahala dan dapat ampunan. Maka kaum muslimin radhiyallahu wa iyyakum rahimakumullah, dapat kita berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi amal kita terbaik dan di sini ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua umatnya, mudah-mudahan
Kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak fi yaumil qiyamah. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih di kitab Al-Adabul Mufrad sampai kepada bab 2. Bab bakti kepada ibu. Jadi babnya dipisah antara bab bakti kepada ibu dan bakti kepada ayah. Kita bacakan hadis-hadisnya. Dari Abu Asim menyampaikan kepada kami dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, aku bertanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Jadi asal kata dari birrun gitu ya. Man abarru, kepada siapa aku berbakti? Qala, beliau menjawab, ummuka, ibumu. Qultu, aku bertanya kembali, man abarru? Enggak, Pak. Kepada siapa lagi? Kemudian qala ummuka, kepada siapa lagi aku berbakti? Dijawab oleh beliau, ummuka, ibumu. Qultu man abarru? Kemudian aku bertanya lagi, kepada siapa aku berbakti? Qala ummuka, beliau menjawab, ibumu. Qultu man abarru? Pertanyaan yang keempat, aku bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa lagi aku berbakti? Qala abaka, thummal aqraba fal aqraba. Beliau menjawab, ayahmu, kemudian kerabat terdekat, lantas yang terdekat berikutnya. Hadis hasan. Baik, ada tiga tingkatan ketika seseorang ingin berbakti. Yang pertama, tiga tingkatan ini diberikan kepada seorang ibu. Baru tingkatan yang keempat adalah seorang ayah. 3 berbanding 1. Cukup jauh. Kenapa? Karena memang perjuangan ibu itu lebih berat secara fisik ketika dia memiliki seorang anak. Tugas menjadi seorang perempuan dan menjadi kodratnya, maka siapapun yang benar-benar menjadi seorang wanita sejati, dia itu tidak boleh keluar dari kodratnya. Apa kodrat seorang perempuan itu? Kodrat seorang perempuan itu sebetulnya satu, menutup aurat. Jadi kalau ada perempuan tidak menutup aurat, itu tidak menjadi kodratnya. Diumbar, dibuka, ingin diperlihatkan, itu hawa nafsu. Kodratnya ditutup. Makanya semakin tertutup seorang perempuan, semakin mulia dirinya. Semakin dibuka, semakin terhina. Berarti banyak orang yang mencoba untuk menghinakan dirinya dengan cara membuka auratnya. Kalau kita punya istri, punya anak perempuan, perintahnya adalah ditutup auratnya. Itu kodrat yang pertama. Karena sebetulnya mereka itu memiliki rasa malu, sehingga harus ditutup auratnya. Kemudian yang kedua, kodrat seorang perempuan itu adalah menstruasi, haid. Dan ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang perempuan. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu menolak menstruasi, itu tidak boleh. Yang ketiga, kodrat seorang perempuan itu adalah hamil. Ketika ada pasangan baru menikah, dia mengatakan, nanti hamilnya saya masih ingin cari karir. Seakan-akan kan dalam dunia modern, ya, era modern saat ini, hal itu sepertinya sah-sah saja. Menikah karena dia masih muda dan punya karir yang panjang, dia katakan, kita nikah tapi jangan punya anak dulu. Kita kejar karir dulu. Boleh, silakan kejar karir, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban sebagai seorang perempuan. Kodratnya adalah hamil. Kalau ada perempuan menolak hamil untuk mencari keduniaannya, mencari masalah dunianya, maka ini terlepas dari kodratnya, keluar dari kodratnya. Tapi kalau tidak hamil karena faktor
kesehatan, nah, itu lain masalah. Kemudian apalagi kodratnya? Ya menyusui, mengasuh dan lain sebagainya. Makanya diberikan prioritas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Baru kemudian setelah 3 kali kepada ibunya, kepada ayahnya. Tugas utama seorang suami adalah mencari nafkah yang disebut dengan sedekah wajib. Jadi sedekah wajib itu diberikan oleh seorang suami kepada siapa? Kepada istri dan anaknya. Jika kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya anak, orang tua masih punya penghasilan, orang tua masih mampu berusaha, maka sedekah wajib tidak diberikan kepada orang tua. Nanti ketika orang tua sudah berada di dalam tanggungan anaknya, baru masuklah dalam sedekah wajibnya. Makanya cara penghormatannya beda ketika kita menjadi seorang anak kepada ibu dan kepada ayahnya. Kemudian baru kepada kerabatnya dan yang lebih dekat lagi. Jadi kalau kita mau memberikan sedekah, kita mau memberikan bantuan, itu yang paling diutamakan adalah kerabat kita. Tengok dulu mereka. Yang terdekat dengan kita, kakak, adik, paman, bibi, ya. Orang-orang yang berada di dekat kita. Jangan sampai kita berikan bantuan kepada orang yang jauh, sementara mereka kerabat kita yang kekurangan, perlu bantuan kita abaikan. Ini salah. Harusnya kita mengutamakan mereka. Apapun latar belakangnya, dia kan suka utang, dia kan kalau datang kalau ada perlu saja. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah bagaimana kemudian kita bisa membantu kerabat kita. Karena perintah Nabi begitu. Banyak orang yang begitu mudah memberikan bantuan kepada orang lain, sementara kepada kerabatnya pelit. Itu tidak diperkenankan seperti itu. Baik, kita lanjut. Bab yang ketiga adalah bab bakti kepada ayah. Hadis-hadisnya mirip semua. Hadis-hadisnya mirip semua. Yang pada prinsipnya memang kita sebagai laki-laki, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang suami, itu harus menyadari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mengutamakan tanda kutip penghormatan kepada seorang perempuan, kepada seorang ibu. Kenapa? Karena perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada seorang perempuan. Ini nasnya. Walaupun mungkin dalam kenyataannya ada perempuan-perempuan hebat, tapi mereka sebetulnya terbatas. Sangat terbatas. Salah satu di antara makhluk Allah yang diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hendak meninggal dunia adalah An-Nisa. Tidak ada rijal itu. Nabi hendak meninggal dunia, salah satu yang diingat oleh Nabi adalah An-Nisa, perempuan. Bukan masalah kewanitaannya, tapi kelemahan seorang wanita yang diingat oleh Nabi. Makanya kita disuruh untuk menjaga para perempuan, terutama istri dan anak-anak kita, karena mereka itu lemah, rapuh. Itulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan mereka untuk bisa kita hormati. Dalam hal ini ibu dan ayah, maka posisi mereka 3 derajat dibandingkan seorang ayah hanya mendapatkan 1 derajat. Dan derajat ini tidak kemudian disimbolkan, maaf ya, umpamanya kedua orang tua ada, itu tidak boleh kemudian kita simbolkan, kita berikan makanan 3 bungkus untuk ibu, 1 bungkus untuk bapak, bukan begitu ya. Ini jangan sampai pengertian hadisnya di model seperti itu. Kita salim kepada ibu 3 kali ciuman, kepada bapak cuma sekali ciuman. Kan katanya 3 untuk ibu, 1 untuk bapak.
Pengertian hadisnya bukan seperti itu. Ini tentang keutamaan. Jadi kalau ada sesuatu yang akan kita utamakan, kepada ibu dulu sebelum kepada bapak. Baik. Jadi untuk bab yang keempat sama dengan bab yang ketiga, hadis-hadisnya sama ya, terkait dengan cara menghormati, cara berbakti kepada siapa. Nabi katakan kepada ibumu, 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 baru yang keempat kepada bapakmu. Saya garis bawahi, ini bukan simbolitas, sesuatu yang disimbolkan. Kita kaya raya, saya sesuai dengan hadis Nabi, saya buatkan rumah untuk ibu 3, untuk bapak 1. Tidak ada juga seperti itu. Saya belikan motor untuk ibu 3, bapak 1. Kan? Ya, sama sekali bukan. Tapi ketika kita menghormati mereka, itu beda di dalam pemberian pahala dari Allah kepada kita. Bab keempat, bakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berdua zalim. Dalam kehidupan kenyataan, ada anak mengatakan begini, dulu ketika saya kecil disia-sia, tidak dirawat, dibuang, dititipkan kepada seseorang, seakan-akan tidak ridho punya anak saya. Begitu saya sekarang jadi orang sukses, datang mereka berdua meminta sesuatu kepada saya. Ini anak yang gak bisa berbakti yang seperti ini. Dan setan itu membuat seakan-akan wajar, Pak, realistis. Oh, dulu gak ngasuh saya, gak nyekolahin saya, gak ngasih nafkah saya disia-siakan, saya dititipkan di panti asuhan, padahal orang tua ada. Begitu saya sudah sukses, mereka ngaku-ngaku. Wajib bagi mereka mengaku kalau itu anaknya. Itu hukumnya wajib. Gak boleh kemudian ketika itu anak bapak, oh bukan, itu dosa kita, Pak. Kita punya anak. Siapapun anak kita, mungkin ada orang tua yang senang sekali dengan anak ini, ada mungkin yang gak suka dengan anak ini, kemudian mengatakan ini anak bapak. Bukan. Dosa besar orang yang seperti itu. Dibahas dalam kitab ini ya. Bakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berdua zalim. Hajjaj menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Hammad, lebih dikenal dengan nama Ibnu Salamah, menyampaikan kepada kami dari Sulaiman At-Tamimi, dari Said Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini yani minal jannah. Wa in kana wahidan fawahidun wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardu anhu. Qila wa in dolamahu, qala wa in dolamahu. Masya Allah. Tidaklah seorang muslim mempunyai dua orang tuanya yang muslim. Nah, ada catatan, orang tuanya muslim. Ini nanti ada perbedaan antara anak yang dia muslim tapi orang tuanya non muslim. Di sini lebih terperinci lagi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang manusia, tidaklah seorang muslim mempunyai dua orang tua yang muslim. Ada spesifikasi di situ, orang tuanya muslim. Bapak Ibu, orang tua muslim kan? Muslim. Di waktu pagi, dia pada mereka berdua dengan mengharap ridha Allah, melainkan Allah bukakan baginya dua pintu, maksudnya pintu surga. Ini dijelaskan begini Bapak Ibu sekalian. Para salafus saleh, para tabi'in, para sahabat, ketika orang tuanya masih hidup, setiap pagi sebelum beraktivitas apapun mereka mencari keridhaan kedua orang tuanya. Insyaallah ya. Dan ini menjadi salah satu di antara pembiasaan habitnya kita di dalam keluarga kita. Kita sering membiasakan anak kita izin, salim. Itu bentuk permintaan keridhaan kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita muslim, orang tua kita muslim, kemudian setiap pagi kita
mencari keridhaan mereka dengan melakukan apa yang mereka ridhoi, kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan bukakan 2 pintu, yaitu pintu surga. Apa bentuk keridhaan? Bentuk keridhaan itu bukan hanya sesuatu yang membuat mereka bahagia sesaat. Banyak orang yang menganggap bahwa ketika orang tua itu kita penuhi kebutuhannya, makannya, pakaiannya, uangnya, tapi kita tidak pernah punya waktu untuk ngobrol dengan dia, itu belum tentu apa yang kita penuhi itu bagian dari kebahagiaan. Mungkin dia ingin mengenang masa kecilnya, masa kecil kita, dengan duduk di sampingnya, ngobrol sesuatu yang mungkin menurut kita tidak penting, tapi bagi mereka adalah kebahagiaan gitu. Ketika mereka mengharapkan itu, duduk kita, dengarkan. Itu bagian keridhaan. Bukan tiap pagi kita belikan sesuatu, bukan tiap pagi kita, bukan yang besar-besar dulu lah. Jadi ini penting ya, mencari keridhaan setiap pagi kepada kedua orang tua. Bagaimana dengan kita yang jauh, orang tua masih hidup, kita jauh, di sini juga punya keluarga. Usahakan pulsa yang kita miliki, kota yang kita miliki, salah satunya adalah untuk menyapa mereka. Fikol ya. Assalamualaikum, Abah, Umi, Bapak, Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya? Kebahagiaan itu akan terpancar. Ketika itu terlihat senyuman mereka, Pak, ada keridhaan pada diri mereka, Allah bukakan pintunya. Ya? Jadi jangan dianggap sepele hal yang seperti ini. Kadang kita lupa bahwa kebahagiaan itu hanya ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka. Bukan cuma itu. Jika orang tuanya hanya satu, maka pintu yang dibuka juga satu. Insya Allah ya. Bapak ataupun ibu, tidak disebutkan, karena sifatnya umum. Mau bapak, mau ibu, kalau dua-duanya, tiap pagi kita memintakan ridho kepada keduanya, maka Allah bukakan 2 pintu, itu pintu surga. Tapi kalau cuma satu, sudah tidak ada satu, maka yang dibukakan adalah 1 pintu. Kalau tidak ada dua-duanya, terbuka tidak itu? Selesai, habis ya. Tidak ada kesempatan lagi untuk dibuka. Terus bagaimana? Saatnya kita membuka pintu surga untuk anak itu. Saya sudah tidak punya kedua orang tua, berarti saatnya sekarang bagaimana saya membuka pintu surga untuk kedua orang tua saya, dan itulah yang menjadikan pintu surganya Allah terbuka untuk diri saya. Bisa dipahami ya maksudnya? Jadi kalau sekarang orang tua kita sudah tidak ada, kita sudah bisa berbakti melalui amal yang bisa kita lakukan ketika orang tua sudah tidak ada, dan kita memberikan kesempatan kepada anak kita terbuka pintu surganya dari diri kita, maka Allah bukakan pintu surga untuk diri kita melalui anak-anak kita itu. Memang pemahaman hadisnya agak dalam. Jika dia membuat murka salah satunya, maka Allah tidak ridho kepadanya sampai orang tuanya itu ridho kepadanya. Jadi ini ada anak-anak yang tiap pagi bikin murka. Bagaimana dengan anak kecil yang dalam bahasa kita pasti gara gitu ya. Biasanya kan orang tua itu mesti ribut dulu dengan anaknya ketika pagi itu mau berangkat sekolah, rewel. Nah ini bukan bagian dari murka yang dimaksud ya. Itu melatih kesabaran orang tua. Jadi murka yang dimaksud adalah ketika anak ini melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya tidak ridho, yang Allah memang tidak meridhoinya itu. Tapi kalau anak kecil kita punya anak kecil rewel dan sebagainya, itu bagian dari ujian sebagai orang tua. Nah, anak kecil belum tahu murka, Pak. Kita mandiin anak nangis, ibu murka nih ya, nanti Allah murka. Nah, itu anak kecil belum sampai seperti itu ya. Nggak boleh diceramahin model kayak gitu. Itu bentuk bagaimana ujian Allah kepada kita. Bisa tidak kita mengendalikan, memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang sedang dalam kondisi seperti itu. Ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya, Ibnu Abbas menjawab,
meskipun mereka berdua menzaliminya. Tidak ada alasan kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun mungkin dulu kita disia-siakan. Salah satu di antara bentuk kezaliman itu kan disia-siakan. Mungkin pada waktu itu ada masalah sehingga anak ini mau ikut siapa dan bagaimana, itu kan bisa terjadi seperti itu. Karena episode kehidupan itu tidak ada yang tahu, Pak. Mungkin maaf ya, kita termasuk yang biasa-biasa saja hidup. Punya orang tua ngopeni, apa-apa bisa dipenuhi. Mungkin kita termasuk yang seperti itu. Walaupun tidak harus mewah, tapi kita termasuk orang yang mendapatkan kasih sayang di antara keduanya, atau mungkin dua-duanya. Kan ada episode orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan hal yang sama dengan kita. Ini sampai ditanyakan, sekalipun mereka itu menzalimi, ya tidak ada urusannya. Tapi kan mereka menjadikan saya sengsara dan lain sebagainya. Tidak ada urusannya mereka menyengsarakan kita ataupun tidak. Hal yang paling besar di dunia ini yang menjadikan kita hadir di dunia, siapa coba kalau bukan mereka? Syariatnya kan begitu. Karena kita tidak mungkin keluar dari batu. Tiba-tiba batu belah keluar kita, itu tidak ada begitu. Atau keluar dari pohon yang besar, itu tidak bisa. Kita itu benar-benar keluar dari rahim ibu kita. Dan itu ada pengantarnya. Ini yang menjadikan tidak bisa dipotong gitu, tidak bisa di-cut bakti kita kepada mereka. Bahkan sampai pada masalah waris. Karena waris itu sama sekali yang tidak akan terhalang itu dua. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu tidak bisa dihalangi. Kalau suami sama istri bisa terhalang jika mereka cerai dan cerainya hidup. Tapi kalau anak, orang tuanya cerai berpisah sekian lama pun, tidak ada itu. Putus tentang nasab itu tidak ada. Itu putus tentang waris itu tidak ada. Baik, kita lanjut. Untuk bab yang kelima, melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Musyadad menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Ismail bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Zaid bin Miqral menyampaikan kepada kami, dia berkata, Taisalah bin Mayyas menyampaikan kepadaku dengan mengatakan, kuntu ma'an najati fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair fadakartu dzalika li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi minal kabair hunna tis'un. Saya berhentikan di sini dulu. Aku bersama para najadat. Najadat itu adalah sebutan bagi para pengikut Najdah bin Amr al-Khariji dari kelompok Al-Khawarij. Al-Khawarij itu adalah salah satu di antara pecahan kaum muslimin pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Orang yang keluar dari Ali, orang yang keluar dari Muawiyah, mereka menamakan dirinya Khawarij. Dan mereka menghukumi Ali dan Muawiyah itu dosa-dosa besar itu. Dan halal darahnya bagi mereka. Ini termasuk bagian dari itu. Namanya apa tadi? Najadat. Aku bersama para najadat hingga aku terjerumus dalam dosa-dosa yang tidak aku pandang selain sebagai dosa besar. Kemudian aku menyampaikan hal ini kepada Ibnu Umar. Dia menanyakan, apa itu? Aku katakan demikian dan demikian. Ibnu Umar berkata, itu tidak termasuk dosa besar karena dosa-dosa besar itu ada 9. Dalam hadis ini disebutkan dosa besar itu ada 9. Apa saja? Al-isyraqu billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, dosa syirik
Syirik itu ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dosa besar nomor 1. Tapi dalam kehidupan kenyataan yang ada di sekitar kita, orang kalau berbuat dosa syirik itu tidak mendapatkan hukuman sosial apapun dari manusia. Beda dengan membunuh tuh, heboh kan? Beda dengan zina, heboh. Tapi kalau ada orang berbuat kesyirikan, tidak ada tuh. Yang heboh-heboh itu tidak ada. Dianggapnya biasa aja. Padahal ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nomor 1 al-isyruku billah, syirik kepada Allah. Ini kalau kita jelaskan bab tentang tauhid, salah satunya ad-didut tauhid. Lawannya dari tauhid adalah asyirk, syirik. Dan di situ panjang dijelaskan tentang kesyirikan. Ada syirik akbar, syirik azhar, syirik khafi. Sebentar ya. Syirik akbar itu mereka meminta, memohon, menyembah kepada selain Allah. Bahwanya apa saja yang dia sembah selain Allah diyakini punya kekuatan, kemampuan yang bisa menyaingi Allah. Kemarin kecelakaan, lainnya meninggal dunia semua, ente selamat nih. Karena saya bawa besel. Itu syirik besar itu. Dan tidak ada hukuman apa-apa di sosialnya itu. Dianggapnya malah hebat ya. Itu sudah masuk pada bagian syirik besar. Dan syirik besar itu menghanguskan semua. Kemudian syirik kecil, asyirkul asghar, Nabi sampai mengatakan hal yang paling aku takutkan pada umatku adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya, riya, pamer. Asal kata dari ro'a, ingin dilihat ya. Kalau sum'ah asal kata dari sami'a yasma'u, ingin didengar. Itu 11-12 itu. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin dinilai oleh makhluk, bukan oleh Allah. Ini menghancurkannya. Dan sekarang sarananya banyak Pak. Ini nih sarana untuk bisa riya. Amal yang tersembunyi bisa ketahuan oleh ini dan bahkan diniatkan supaya diketahui oleh banyak orang. Kalau memang niatnya untuk memotivasi, memancing orang untuk berbuat kebaikan, nggak jadi masalah. Tapi itu tipis antara riya dan kita ingin memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Ya bahaya sekali apalagi kalau memang niatnya sudah buruk. Kemudian asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Khafi, ikhfa itu kan samar. Khafi tersembunyi, samar-samar. Makanya warung khafi itu ya. Itu warung kopi beda ya. Bukan khafi, nanti warung samar-samar ya. Warkop, warung kopi itu bukan warung khafi. Kopi bahasa Arabnya kohwah. Khafi, samar-samar. Itu apa? Ini syirik yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena tanpa sadar kadang melakukan ini. Contohnya, saya tuh kalau pusing, sakit kepala, minum oskadon, sembuh. Hilang Allahnya. Yang ada apa? Obatnya. Itu syirik, itu bagian dari syirik ya. Tapi yang seperti ini dengan istighfar insya Allah. Kadang kita tidak terasa apa melakukan hal itu ya. Pak, Masya Allah anaknya pintar sekali. Siapa disit bapaknya? Syirik itu. Yang menjadikan anak kita pintar siapa? Allah. Walaupun ada gen pinternya, tidak boleh kita seperti itu. Itu masuk bagian dari dalam asyirkul khafi. Dan berapa banyak orang yang mengatakan hal itu. Hujan lebat, begitu ada teman kita datang, tiba-tiba terang. Selesai itu hujannya. Ya. Hebat lah, barang ente teka, udah nih. Itu syirik khafi itu. Seakan-akan yang menjadikan hujan reda itu adalah mau serius, mau guyonan, kalau sudah terucap dalam Islam itu berlaku. Macam tolak, cerai. Itu mau serius, mau guyonan berlaku, Pak. Jadi itu.
Jadi panjenengan jangan macam-macam dengan kalimat talak gitu. Istri kita tuh lagi dandan di dalam, lama dandannya. Kemudian, Bu, kalau keluar pakai jilbab warna biru, tak cerai. Guyonan. Begitu keluar warna biru, jadi itu tuh. Makanya ucapan di dalam Islam itu diperhitungkan. Macam-macam dengan ucapan. Makanya hati-hati dengan ucapan. Apa saja? Yang pertama tadi al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlu namasatin wal firaru minaz zahfi wa qadful muhsanati wa aqlur riba wa aqlu malil yatim wa ilhad fil masjid. Ini nanti ada penjelasan wa ilhad fil masjid. Mudah-mudahan nyampe ya. Walladhi yastashiru wa buka'ul walidaini minal uquq. Ada 9 itu. Dosa-dosa besar. Yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh jiwa tanpa hak. Jadi kalau perang, jihad fi sabilillah, membunuh itu bukan bagian dari dosa besar. Tapi kalau tidak ada urusannya, contoh tawuran. Tawuran itu juga bukan jihad fisabilillah, enggak ada tawuran jihad fisabilillah. Bela apa tawuran itu? Bela agama tidak, bela negara tidak, bela kelompok, belum tentu kelompoknya benar. Jadi, itu kemarin yang tawuran syahid. Syahid dari mana? Tidak ada syahid. Kan meninggalnya di bulan Ramadan. Ya, kita berduka ya karena kematian, tapi tidak bisa dikatakan syahid. Kenapa? Tidak ada yang dibela. NKRI nggak dibela, agama nggak dibela. Masya Allah ya. Nauzubillah, jangan begitu lah. Anak-anak kita berdoa semoga tidak ada yang terlibat. Lari dari medan perang. Ini kenapa lari dari medan perang termasuk bagian dari dosa besar? Lagi perang lari, melarikan diri. Karena meruntuhkan semangat, itu bahayanya. Lagi perang tiba-tiba lari itu. Ini meruntuhkan semangat. Orang kalau perang semangatnya sudah tidak ada, mesti kalah gitu. Makanya dosa besar. Jadi kalau mau kalah, pura-puranya mau menang. Bohong di dalam perang boleh, yaitu pura-pura kuat. Jadi kalau mau tanding itu jangan pura-pura. Harusnya pura-puranya, walaupun sudah terdesak, terus gitu. Nah, makanya meruntuhkan mental itu. Mereka lari kan. Orang yang lagi semangat-semangatnya mesti down itu mentalnya. Langsung lulu lantak gitu. Dan orang kalau sudah down, dia apa-apakan mesti kalah, Pak. Mesti kalah. Makanya jadi dosa besar itu, melarikan diri dari peperangan. Kemudian menuduh zina perempuan yang menjaga diri. Kalau mau menuduh zina, itu syaratnya harus melihat, dan bukan satu orang, minimal 2 orang, ada saksinya. Kalau sekarang ada CCTV lah. Kalau mau menuduh orang-orang yang baik dengan zina, itu harus melihat perbuatan zinanya, wajib melihat perbuatan zinanya. Kalau menuduhnya kepada orang-orang baik. Kalau pada PSK, nggak perlu ada tuduhan, udah jelas zina, gitu loh ya. Tapi kalau ada orang-orang baik nih, maaf, kita punya istri kita orang baik. Ada sekarang kan banyak Pak, tiba-tiba ketuk pintu, ya. Kenapa? Karena kadang pesen, tahu-tahu paket. Gitu. Ada orang yang ingin menjebak tuh seperti itu. Dianggapnya langsung diviralkan, zina. Nah, itu dosa besar itu orang yang menyebarkan itu tuh. Karena kepada orang yang baik-baik itu harus ada saksi minimal 2 dan melihat perbuatan zinanya. Kalau dalam kalimatnya, maaf ya, melihat keluar masuknya farji, harus lihat itu dan harus disumpah. Kalau untuk orang baik-baik, perempuan baik-baik, karena biasanya untuk fitnah. Kemudian memakan riba, kita sudah paham ini.
Memakan harta anak yatim. Sebentar. Contoh nih ya. Mas Rodi itu hutang ke saya. Hutang berapa? Ustaz, saya hutang kapan? Berapa? 10 juta. Kapan mau dibayar? Insya Allah akhir April. Kemarin hutang. Kalau beliau menjadi orang yang baik, orang yang baik salah satu cirinya adalah paling baik dalam melunasi hutang. Belum sampai pada akhir April, malah baru di awal April sudah dibayar tuh hutangnya. Bahkan bukan 10 juta, tapi 15 juta. Oh, berarti riba dong kalau seperti itu. Riba itu kalau di awal ada kesepakatan, Pak. Mas Rodi 10 juta kok balik kayak 12 juta ya. Yang 2 juta itu kelebihan menjadi riba. Itu kalau di awal ada kesepakatan. Tapi ternyata tidak ada kesepakatan apa-apa. Begitu bayar, nyaur hutang, bukan 10 tapi 15. Yang 5 juta itu untuk hadiah saya. Karena saya lagi bangun sekolah mamanya ya. Yakin kalau hutang model seperti itu aku utangi terus. Jenengan kalau hutang model seperti ini tak utangi terus. Karena nyaurnya akeh. Dan itu bukan riba. Riba itu kalau di awal ada perjanjian kesepakatan dan disepakati. Itu jadi riba. Memakan harta anak yatim. Sudah paham insyaallah ya. Berbuat ilhad di masjid. Apa itu ilhad? Ilhad itu menentang kebenaran, mengikuti kebatilan, melakukan penistaan, penodaan, pelecehan terhadap apa-apa yang dihormati dan dipandang suci berdasarkan syariat Islam. Ada orang bikin onar di masjid, itu namanya ilhad. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Nah, orang-orang munafik itu ketika Nabi berdiri pada Isya itu, beliau mengatakan, akan aku sebutkan orang-orang munafik yang berada di masjid ini. Tuh bayangkan tuh, ya. Karena orang munafik itu hatinya dua, Pak. Satu ingin mencari kebenaran kembali kepada Islam, satu ingin mencari kesalahan, kebatilan untuk keluar dari Islam. Maka ada yang nunggu, ada yang takut. Ketika Nabi sebutkan si fulan berdiri semua, maka yang kembali kepada Islam mereka mendekat kepada Nabi dan bertobat. Yang tidak, dalam bahasa kitanya beneran teman. Saya ingin menunjukkan kekafiran saya melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu keluar dari masjid dan langsung memusuhi Islam. Kenapa Nabi tahu? Karena dikasih tahu sama malaikat Jibril. Ada di tubuh kaum muslimin itu orang-orang munafik. Mereka biasa membuat ilhad itu. Jadi kalau ada orang membuat ilhad di masjid, itu bagian dari kemunafikan. Tapi perbedaan pendapat itu bukan ilhad. Contoh mamanya, ada masjid Nahdiyin, saya Muhammadiyah, saya diminta ngimami, saya hormati, ya. ngimami subuh tuh. Teman-teman Nahdiyin ada kunut, saya tidak pakai kunut, saya berdiri sejenak untuk memberikan kesempatan kepada, atau sama sekali tidak memberikan kesempatan. Itu bukan ilhad, karena itu furu'iyah, bagian dari syariah. Makanya biasa saja yang seperti itu. Ilhad itu kalau sudah sampai penistaan, penodaan kepada syariat-syariat Islam, itu namanya ilhad. Tapi kalau beda pendapat tentang syariah, itu bukan ilhad. Tak kelihatan, Pak. Yang berikutnya, berlaku sombong. Insyaallah ya. Sombong itu bagian dari dosa besar itu. Karena sombong itu al-mutakabbir, al-kabair, sombong itu pakaiannya Allah. Makhluk itu tidak boleh make. Kita kan cuma dititipi, Pak. Kalau kita make kesombongan berarti ingin menyamai Allah, jauh sekali. Makanya Allah gak suka kepada orang-orang yang sombong itu. Dan ingat, kesombongan kalau sudah ditampakkan dan diumumkan, Allah mesti hancurkan itu. Fir'aun kurang apa coba kuatnya? Dia sudah diumumkan kesombongannya, hancur. Qarun hancur itu. Qarun itu kayak apa sih sombongnya, Pak? Tiap pekan itu pawe
yang dibawa kunci-kuncinya. Setiap orang yang minta diludahi itu. Ya Korun, saya kasih sesuatu, diludahi itu sama Korun. Kurang apa sombongnya ya? Jadi kalau sekarang ada orang sombong, telat itu, kalah sama Korun, dan pasti akan dibinasakan. Pasti kalau sudah ditunjukkan. Hampir maghrib ya Pak. Kemudian ini, dan durhaka kepada kedua orang tua yang membuat keduanya menangis. Ibnu Umar bertanya kepadaku, apakah kamu takut terhadap neraka dan sangat menginginkan untuk masuk surga? Aku katakan, tentu demi Allah. Ibnu Umar bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Aku menjawab, aku masih punya ibu. Ibnu Umar berkata, demi Allah, seandainya kamu melembutkan ucapanmu dan memberikan makan kepadanya, niscaya kamu benar-benar masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Sahih. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masih punya orang tua, dalam hal ini adalah ibu yang disampaikan. Karena qadarullah dia mengatakan masih punya orang tua, masih. Siapa? Ibu. Jika kamu melembutkan suaramu. Berapa banyak sekarang anak yang suaranya lebih keras daripada orang tuanya. Ya walaupun itu kadang zamannya begitu ya. Kita tetap ajarkan kepada anak kita. Kan gak enak. Kita sudah sepuh, kita sudah tua, dimarah-marahi sama anak kita. Kecuali kita maafnya terbatas pendengarannya. Anak kita kalau ngomong harus keras. Itu beda masalah Pak yang seperti itu. Wah itu anak durhaka. Kenapa? Sama orang tuanya suaranya kenceng. Memang orang tuanya gak denger gitu. Tapi kenceng itu, keras itu identik dengan marah. Setiap ngomong dengan orang tuanya tuh begitu, ada rasa marah. Maka lembutkan, dan memberi makan biasanya. Jadi nafkahi orang tua kita. Masuk surga selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.